فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Thumma amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang beriman kepada yaumil qiyamah. Dan kita juga sudah menerangkan di antara sebab kenapa disebut dengan yaumul qiyamah. Ya. Dari kata qiyamun yang artinya berdiri. Akar katanya qoma, yaqumu, qiyaman, yaitu diantaranya adalah saat nanti di yaumil qiyamah akan qiyamul adli, akan berdiri tegak keadilan, yang mana keadilan Allah itu sifatnya absolut. Kemudian diantaranya adalah di yaumil qiyamah saat itu manusia berdiri sangat lama menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya yang telah diterangkan di pertemuan yang lalu. Kemudian para ulama terangkan ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim yaumul qiyamah banyak dibahasakan dengan ungkapan yang lain. Ada nama-nama lain. Dan ini menunjukkan kedahsyatan dan kebesaran fenomena yang terjadi ketika di yaumul qiyamah. Kaidahnya adalah kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama pada sebuah benda atau sesuatu, hal itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama, yaitu Asmaul Husna, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak nama pun juga menunjukkan kemuliaan beliau. Beliau namanya Muhammad, disebutkan 4 kali di dalam Al-Qur'an. Beliau namanya Ahmad, disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Beliau disebut juga dengan Al-Hashir, disebut juga dengan Al-Mahi, dan lain sebagainya. Maka demikian juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan yaumul qiyamah di dalam Al-Quran dengan nama yang sangat banyak. Di antaranya adalah yaumul akhir, hari terakhir. Ya, ini akan banyak kita temukan di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu bukanlah ketika kamu memalingkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah kiri maupun ke arah kanan, ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud kebaikan adalah
seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kadang disebut dengan al-akhirah, disebut dengan yaumul akhir, kadang disebut dengan al-akhirah. Walal akhiratu khairun laka minal ula, ya kan? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kadang disebut yaumul akhir, kadang disebut dengan al-akhirah. Keduanya memiliki makna yaitu akhir. Maksud para ulama, Allah mengungkapkan yaumul qiyamah dengan yaumul akhir dikarenakan hari kiamat itu adalah tanda berakhirnya kehidupan dunia. Ya, kenapa disebut dengan yaumul akhir? Kadang juga Allah sebutkan yaumul qiyamah dengan nama yaumul hisab. Ya. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Yaumil hisab. Ya, Nabi Musa berkata, inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum. Berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku Allah dan Rabb kalian juga. Min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang takabur atau sombong sehingga dia tidak meyakini tentang yaumul hisab. Terdapat di surat Ghafir ayat 27. Kenapa disebut dengan yaumul hisab? Karena nanti yaumul qiyamah akan didirikan dan ditegakkan oleh Allah hisab. Bahasa mudahnya itu pengadilan, hari perhitungan. Ya, yang mana pengadilan saat itu berbeda sekali dengan pengadilan di dunia. Pengadilan di dunia ada banyak pihak yang terpidana atau terdakwa atau tersangka. Ada pihak jaksa, ada pihak hakim beserta dengan timnya, ada pihak lawyer dan seterusnya. Tapi kalau pengadilan Allah itu hanya ada antara Allah dengan hambanya. Allah akan ungkapkan atau buka semua yang telah ia lakukan sepanjang di dunia. Maka disebut dengan yaumul hisab. Dan ingat, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya hisab Allah itu sangatlah cepat. Allah Maha tahu, tidak ada yang Allah lupakan dan luput sedikit pun. Ahsahullahu wa nasuh. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah hitung-hitung semuanya, wa nasuh, sedangkan hamba tersebut sudah lupa. Kemudian yang ketiga juga disebut dengan yaumuddin. Apa itu yaumuddin? Ad-din itu bisa maknanya dua. Ad-din itu maknanya agama, bisa maknanya al-jaza, yaitu balasan. Kan sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, ya, yang merajai hari pembalasan, yaumuddin, atau bahasa lainnya yaumul jaza. Hal jazaa'ul ihsani innal ihsan. Allah telah terangkan, ya, bukankah kebaikan dibalas dengan kebaikan? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Kemudian walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Di surat 54 surat An-Najm ayat 31 Allah terangkan, dan hanya milik Allah saja segala yang di langit dan segala yang ada di bumi. Hal itu agar Allah membalas yang asa'u, yang berbuat buruk, dan juga Allah membalas yang ahsanu bil husna, membalas orang yang berbuat baik dengan al-husna. Al-husna itu sebaik-baik balasan, yaitu adalah surga. Bahkan balasan untuk orang beriman selain surga ada namanya ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Tambahan yang dimaksud apa? Yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat disebut juga dengan yaumul ba'ats. Al-ba'tsu itu kebangkitan. Hari kiamat di dalam Al-Qur'an tidak selalu namanya qiyamah, tapi terkadang Allah sebut dengan yaumul ba'ats. Ya, hari kebangkitan. Wa qala alladziina utul ilma wal iimana laqad labithtum fi kitabillah لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. Ya, kata Allah, wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang telah diberikan ilmu dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad labithtum fi kitabillah, sungguh kamu telah berdiam. Berdiam apa maksudnya? Berdiam di dalam kubur. Fi kitabillah, sudah dalam ketentuan Allah, ila yaumil ba'ats, berdiamnya sampai nanti di hari kebangkitan baru dikeluarkan. Ya, wa idzal quburu bu'tsirat, ketika kuburan-kuburan semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nama yang kelima, yaumul fasl. Ya, ini mungkin kita sering dengar. Inna yaumal fasli kana miqata. Di surah An-Naba itu kan ada. Inna, sesungguhnya, yaumal fasl, hari fasl. Fasl itu artinya apa? Memutuskan. Ya, pemutus, pemisah. Ya, bisa maknanya dua. Allah memisahkan antara hambanya dengan saudara-saudara dan kerabatnya. Maka di surat Abasa itu disebutkan gambarannya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seseorang akan dipisahkan oleh Allah dari keluarganya, baik dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anaknya. Itu yaumul fasl. Ada juga yang dimaksud yaumul fasl, hari keputusan, yaitu Allah memutuskan segala perkara hamba-hambanya. Disebut juga dengan yaumul khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar. Ya, yaumul khuruj. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khuruj. Yaumul khuruj, hari keluar. Hari di mana semua manusia keluar dari tanahnya. Ya, Nabi telah terangkan prosesinya, kurang lebih gambarannya Allah turunkan hujan terlebih dahulu. At-tal itu hujan yang gerimis, tidak begitu keras, tidak begitu kencang, tidak begitu deras. Kemudian tiba-tiba faidahum qiyamun yanzurun, setelah diturunkan hujan, semua manusia tiba-tiba sudah berdiri, berjalan menuju mahsyar dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan yaumul khuruj. Disebut juga dengan yaumul jama', hari pengumpulan. Karena dikumpulkan saat itu manusia dan jin. Karena jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah, dan jin dan manusia juga akan dihisab, dan jin dan manusia pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa surga atau neraka. Dikumpulkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak terlalu banyak ya kita sebutkan tentang nama. Sebenarnya ada banyak sekali. Yaumut talaq. Yaumut talaq itu hari pertemuan. Apa yang dimaksud dengan yaumut talaq di sini? Yaitu adalah bertemunya antara penduduk langit dengan penduduk bumi. Artinya para malaikat yang domisilinya di langit, ya, nanti akan bertemu di mahsyar dengan para penduduk bumi. Ya, itu kata Ibnul Abbas yang diriwayatkan oleh Qatadah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian juga yang dimaksud dengan at-talaq, menurut pendapat yang lain seperti Abul Aliyah rahimahullah, karena nanti bertemu antara makhluk dengan sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan yaumut talaq karena itulah hari pertemuan dan reuni seluruh umat manusia. Dari Nabi Adam,
ya, yang pertama kali diciptakan, kemudian sampai dengan keturunan yang terakhir. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran, semua pendapat ini adalah benar. Disebut dengan At-Talab karena tadi sebab-sebabnya. Pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan seluruh umat manusia, dan pertemuan antara malaikat dengan manusia. Ini untuk nama. Lalu berikutnya pembahasan tentang kiamat. Bagaimana terjadinya hari kiamat? Sebelum sampai ke bagaimana terjadi dan ilustrasinya seperti apa, maka kita perlu tahu hari kiamat itu tanda-tandanya dibagi oleh para ulama paling tidak menjadi 3 pembagian. Pembagian yang pertama dari sudut pandang, ya, dari sudut pandang kedahsyatannya. Maka dipisah menjadi 2 saja, yaitu tanda kiamat yang sughra dan tanda kiamat yang kubra. Ya, dilihat dari sudut pandang kedahsyatan kiamat itu sangat luar biasa, huru-hara yang terjadi ketika yaumul qiyamah, maka ciri dan tandanya dibagi hanya menjadi 2, yaitu adalah asyratus sa'ati sughra, ciri dan tanda kiamat-kiamat kecil. Ya. Dan juga yang kedua, asyratus sa'atil kubra, ciri dan tanda kiamat yang besar. Adapun kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, maka kiamat juga dibagi, tanda kiamat dibagi menjadi 2, yaitu adalah asyratus sa'atis samawiyah dan asyratus sa'atil ardiyah, yaitu adalah ciri dan tanda kiamat yang semua tanda itu terjadi di langit. Ya, seperti misalkan terbelahnya bulan, ya, seperti misalkan faidan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang berjatuhan, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, idza samaun fatarat, ketika langit Allah belah. Ini ciri-ciri tanda kiamat yang ada di langit. Kemudian asyratus sa'atil ardiyah, ciri dan tanda kiamat yang terjadi di atas muka bumi. Contoh misalkan apa? Terjadi banyak gempa bumi, terjadi di Gunung Semeru, ya. Kita doakan semoga kaum muslimin di sana diberikan ketabahan, dan semoga Allah lipat gandakan pahala kesabaran mereka, dan semoga ini menjadi wasilah mereka untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah sepanjang mereka sabar. Jadi ini ciri-cirinya. Ada juga terjadi di muka bumi ini, seperti contohnya nanti akan tenggelam atau terjadi amblas, ya, sebuah tanah yang luas yang berada di timur dari Jazirah Arab. Ada juga terjadi di bagian barat. Kalau sekarang itu sudah banyak terjadi fenomena yang belum bisa difahami oleh para pakar sains, ya. Ada beberapa lubang-lubang besar di negara Eropa dan Amerika Latin, dan itu terjadi amblas tanah secara tiba-tiba. Nah, itu belum sampai tahapan tanda kiamat yang besar. Maka bagaimana kalau nanti semakin di akhir zaman semakin besar lagi, dan itu, ya, diameternya bisa sampai kilometer, 1 kilo, ya, sangat luas. Kemudian pembagian yang terakhir, dan ini yang paling mudah untuk diingat, yaitu adalah pembagian tanda kiamat, yaitu yang pertama dilihat dari telah terjadinya tanda ini dan tidak berulang. Ya, ini pembagian yang ketiga, dibagi 3. Yang kedua, ciri tanda kiamat yang sudah terjadi tapi masih terus berlangsung, dan semakin mendekati akhir zaman akan semakin sering tanda ini terjadi. Dan yang terakhir adalah tanda kiamat yang kubra, yang terbesar, yang jumlahnya disebutkan dalam satu hadis Nabi ada 10 tanda. Ya,
Nah, kita langsung mulai masuk ke tanda yang pertama. Ini yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Yaitu adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, dan wafatnya beliau semakin menjadi ciri tanda kiamat. Karena kita tahu Nabi SAW itu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Masa bakti beliau dan masa khidmat beliau untuk berdakwah kurang lebih 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ya. Kemudian Nabi SAW dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal di tahun yang ke-11. Masuk di tahun ke-11-nya, sehingga berarti Nabi berada di Madinah itu selama 10 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang tahun 1443 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat di tahun ke-11 Hijriah. Kemudian beliau diangkat di umur 40 tahun. Berarti kita tambahkan saja 1443 tambah 13 tahun. Yaitu masa bakti beliau ketika masih di Makkah. Kan karena penanggalan Hijriah terhitungnya sejak Nabi sampai di Madinah. Ya. Berarti sekitar 1456. Ya. Jadi ketika Nabi bersabda, "Bu'ittu ana was-sa'atu kahataini," diutusnya aku menjadi nabi. Ya, jaraknya dengan as-sa'ah, dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Ya, ada beberapa kali Nabi ya mengibaratkan sesuatu dengan dua jari beliau ini. Di antaranya tentang seseorang yang mengkafil anak yatim, nanti akan dekat denganku seperti ini. Ya, yang kedua ini contohnya Nabi mengibaratkan jarak antara kiamat terjadi dengan beliau diutus menjadi nabi itu seperti dua jari ini. Kata perawi, Nabi memberikan isyarat dengan as-sabbabah, ini bahasa Arabnya as-sabbabah. Jari telunjuk. Dari kata sabun, sabun itu artinya mencela, menghina, menghardik. Karena orang Arab kebiasaannya kalau mencela, menghina itu sambil pakai ini. Kamu begini, kamu begitu. Maka disebutkan sabbaban. Ya. Kemudian ini namanya wusto, jari tengah. Maksud Nabi berarti apa? Sudah begitu dekat hari kiamat. Dan Nabi katakan dekat ketika di zaman beliau. Sekarang sudah 1443. Berarti semakin dekat lagi. Ya. Kemudian Nabi juga sampaikan, "Wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami." Dan aku disebut oleh Allah dengan al-hasyir. Al-hasyir itu yang mengumpulkan. Ya. Kenapa? Karena manusia kelak nanti akan dikumpulkan setelah masahu. Maka nama lain Nabi SAW itu adalah Al-Hashir. Ya, semua umat manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat sesudah masa Nabi Muhammad SAW. Dan ini semakin menekankan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ciri yang sudah terjadi dan gak akan terulang, yaitu adalah pembelahan bulan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini benar-benar terjadi secara hakikat. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Qamar surat yang ke-54 di ayat yang pertama dan yang kedua, "Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar." وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Kata Allah, iqtarabatis sa'ah. Iqtarabat itu artinya telah, sudah lewat. Dalam gramatikal bahasa Arab ini fi'il madhi, iqtarabat. Ya. Sungguh kiamat sudah dekat. Wanshaqqal qamar, insyaqqa itu terbelah. Dan ini juga menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan sudah selesai dan terjadi.
Artinya dari ayat pertama ini, sungguh kiamat semakin dekat dan sungguh bulan sudah pernah dibelah. Ditambah lagi ayat kedua, semakin menunjukkan kebenaran ini, wa iyarau ayatan, dan mereka orang-orang kafir Quraisy setiap kali melihat ayatan, tanda kebesaran Allah, yu'ridu. Kalau orang yang tidak memiliki kedengkian dan hasad, maka insya Allah hidayah itu mudah masuk. Sehingga ketika melihat fenomena mukjizat dari Allah yang ada pada para nabi dan rasulnya, mereka akan dengan mudah menerima itu dan masuk ke dalam agama Islam dan beriman. Tapi kalau sudah banyak hasad dan dengki, hati itu kotor, maka hidayah pun tidak masuk. Diberikan tanda apapun, kata Allah, yu'ridu, mereka nggak mau terima dan mereka berpaling. Wa yaqulu, bahkan mereka tambah lagi dengan ucapan sihrum mustamir. Ini Muhammad bikin sihir terus menerus. Ya. Nah, sabab nuzul ini diterangkan di banyak kitab-kitab tafsir, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh orang-orang kafir Quraisy dan pembesar-pembesar mereka untuk menunjukkan tanda bahwasannya kamu adalah nabi. Padahal mereka itu sudah menyaksikan banyak sebelum ini. Ya. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan orang-orang kafir Quraisy ini sampai mengundang orang-orang asing, orang-orang besar dari sekitaran Jazirah Arab, ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW, karena permintaan mereka nggak sembarang kali ini. Permintaan mereka adalah Muhammad harus membelah bulan. Maka ternyata ketika diminta seperti itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini cerita, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Jadi kejadiannya itu di mana, Pak? Di Mina. Ya, ketika kami sedang bersama Nabi SAW di Mina. Idzan falaqal qamaru fil qatain. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, membagi hanya menjadi dua saja. Ya. Fakanat filqatun wara'al jabal wa kanat filqatun dunah. Bagian setengah yang pertama diletakkan oleh Nabi SAW di belakang gunung di bagian atasnya, dan setengah yang berikutnya diletakkan di belakang gunung di bagian bawahnya. Ya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, ishhadu, saksikanlah, ini adalah tanda kebesaran Allah. Tanda kiamat yang ketiga yang sudah terjadi dan tidak akan berulang, yaitu adalah khurujun nar, keluarnya api yang sangat besar, fi ardil Hijaz, di bumi Hijaz. Ya, saking besarnya api tersebut, sinarnya memancar dan mampu dilihat oleh para penduduk Syam. Ya. Jadi ini kota Makkah, Madinah. Ya, kita taruh Saudi Arabia. Kalau kita lihat di peta itu kan ke atasnya itu ada Palestina, ya. Kemudian ada Yordania, ada Libanon, ya. Nah, di situ ada Suriah, itu bumi Syam. Jadi saking besarnya api ini sampai terlihat ke sana. Padahal perjalanan ke sana itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya. Saat itu ya. Tapi bisa sampai terlihat. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, nah di sini yang menarik, Imam An-Nawawi terangkan, ya, pada zaman kami api ini pernah muncul di Madinah di tahun 654 Hijriah. Jadi ini sudah terjadi. Ya, apinya sangat besar dan muncul dari sisi timur kota Madinah di belakang Hira. Peristiwa ini juga diketahui oleh penduduk Syam seluruhnya dan semua negeri. Dan penduduk Madinah yang menyaksikannya telah menceritakan langsung kepadaku. Ini Al-Imam An-Nawawi yang bersaksi. Ya. Jadi ini secara ilmiah jelas. Kemudian yang keempat, tanda kiamat yang sudah terjadi dan ini sudah mulai kita masuk yang akan terus berulang.
yaitu adalah keluarnya dajjal-dajjal kecil, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya. Ini sebelum datang dajjal senior, ini datang dulu dajjal-dajjal kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terangkan dalam sabdanya yang sahih, ya, wa innahu sayakunu fi ummati, dan kelak nanti akan terjadi di tengah-tengah umatku, di tengah-tengah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasuna, yang berjumlah paling tidak 30, ya, kadzabuna, para pendusta, kulluhum yaz'umuna annahum nabi, semuanya mengaku diri mereka sebagai nabi, ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW sampaikan menggunakan ungkapan dajjaluna kadzabun. Ini menunjukkan dajjal itu secara bahasa artinya kadzab, pendusta. Jadi kalau ada orang suka nyebarin berita hoax, suka ngedusta terus, boleh kita sebut dia dengan dajjal secara bahasa, ya. Atau ya ini ciri dajjal gitu. Nah, di zaman Nabi ini sudah terjadi, ya. Bayangkan Pak, Nabi masih ada di tengah umatnya. Ada yang berani-berani mengaku sebagai nabi lain, ya. Gak usah jauh-jauh, yang sering kita dengar namanya Maslamah, ya. Namanya Maslamah. Bagus sebenarnya Maslamah itu dari kata salam. Tapi karena dia sudah mengaku dirinya menjadi nabi, maka dihinakan oleh para sahabat. Nggak mau sahabat manggil dia Maslamah, tapi dipanggil dengan Musailamah, ya. Namanya isim tasdir dalam bahasa Arab untuk menghinakan orang tersebut. Musailamah al-Kadzab mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi hal ini berlangsung ya lumayan lama sih, ya, sekitar 2 tahunan. Karena Nabi SAW wafat, orang ini masih eksis. Di zaman Sayyidina Abu Bakrin baru orang ini bisa diberantas, ya, di perang Yamamah. Saat itu yang membunuh si Musailamah al-Kadzab adalah siapa? Wahsy, ya, orang yang sebelumnya telah membunuh kekasih Allah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ia bayar dosa tersebut dengan ia bunuh melalui tombak yang sama, yaitu adalah seorang musuh Allah, yaitu Musailamah al-Kadzab, ya. Nah, kemudian di zaman Nabi juga ada namanya Al-Aswad Al-Ansi. Ini ngaku Nabi di Yaman, ya. Tapi akhirnya dia berhasil dibunuh, dan terbunuhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat Nabi, ya. Ini menjadi menarik dan menjadi pelajaran bagi kita semua, betapa hidayah Allah itu betul-betul di tangan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah ini masuk ke dalam agama Islam, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat menyebutkan dia masuk ke dalam agama Islam ketika Fathu Makkah. Beberapa riwayat lain menyebutkan setelah perang Khaybar. Ala kulli hal, orang ini menjadi sahabat Nabi SAW. Tapi ternyata entah apa yang menyebabkannya, beliau tiba-tiba mengaku sebagai nabi palsu. Dan luar biasanya pengaruh si Tulaihah bin Khuwailid bisa mempengaruhi sahabat-sahabat lain, dan itu Nabi SAW masih hidup. Di antara yang bisa dipengaruhi ada sahabat Nabi namanya Uyainah bin Hisn radhiyallahu taala anhu. Kenapa kita sebut radhiyallahu taala anhu? Nanti akan kita ceritakan. Itu sampai ikut dalam barisannya Tulaihah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Si Tulaihah ini dicari-cari oleh para sahabat, gak juga dapat-dapat, dan dia termasuk yang sangat pintar dan ulung dalam berperang dan berduel. Sampai sahabat Nabi yang bernama Ukasha, ya, tahu kan Mbak Ukasha, yang dijamin surga itu, yang masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi sampaikan 70.000 orang, dalam riwayat lain setiap 1.000 bisa membawa 70.000 lagi,
Sehingga kalau di total kurang lebih 4.900.000, ya. Nabi SAW berdoa, anta minhum, kamu Ukasya termasuk di antara mereka. Ya, ternyata Ukasya ini mati di tangan nabi palsu namanya Tulaiha. Ya, ada juga sahabat Nabi namanya Thabit, itu juga sama, mati dibunuh oleh Tulaiha. Di zaman Abu Bakar ini DPO Tulaiha nggak dapat juga, dicari-cari nggak dapat juga. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Tulaiha sadar bahwasannya ini jalan yang salah. Tulaiha diberikan oleh Allah berupa hidayah, maka dia dengan keberanian dan hidayah menuntun dia datang kepada Sayyidina Umar, dan Umar menjadi khalifah saat itu. Awalnya Umar gak mau terima. Kenapa? Ya Umar sangat kecewa, ini orang berjumpa dengan Nabi, jangankan murtad, ini lebih buruk dari murtad, mengaku sebagai Nabi. Di zaman Abu Bakar dia membunuh para sahabat-sahabat lain, di antara tadi Ukasya dan Sabit. Maka Umar tidak terima, tapi Tulaiha berkata, wahai Amirul Mukminin, tidakkah kau justru bangga dengan tanganku ini dua orang sahabat Nabi mereka menjadi mati syahid. Pinter dia ya alasannya. Ya, sampai akhirnya ya sudah Umar terima dan dia masuk Islam lagi, dan dia tetap terus istiqomah dalam agama Islam sampai dengan akhir hayat, sehingga kita sebut dia juga sahabat. Karena kan pengertian sahabat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, man ra'an Nabi SAW wa amana bihi wa mata 'alal Islam, beriman kepada Nabi dan wafat dalam kondisi beragama Islam. Maka Tulaiha termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nabi perempuan. Jadi kalau di Indonesia itu ada perempuan ngaku nabi, itu sudah terlambat. Dulu ada namanya Sujjah, atau dalam riwayat lain disebut namanya Sajjah. Karena memang kadang bahasa Arab itu ya pelafalannya itu berbeda, sama kayak kita ya. Ada logat-logat. Di Arab juga begitu. Ya. Kadang disebut dengan Ukasyah pakai tasydid, ada juga menyebut Ukasyah tidak pakai tasydid. Begitu juga tadi, ada yang menyebut Sujjah binti Al-Harith, ada yang menyebut dengan Sajjah. Dan dia adalah wanita yang menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi suami istri ngaku nabi, ya. Nah ini ya, di antara ciri tanda kiamat yang sudah terlewat dan ini akan terus berlangsung, ya. Maka kita lihat fenomena di masyarakat banyak yang mengaku sebagai nabi.